yang bertugas atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan Anda berikutnya. Ini gelanggang, Pak. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Cak Wes. Kali ini aku akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya menggunakan kereta api Kertajaya. Kereta api Kertajaya ini sendiri teman-teman berangkat dari stasiun Jakarta Pasar Senen, nantinya akan berhenti di stasiun Bekasi, Haurgelis, Jatibarang, Cirebon, Perujakan, Brebes, Tegal, Pekalongan, Weleri, Semarang Poncol, Ngrombo, Randu Blatung, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke teman-teman, sekarang ini aku sudah berada di depan stasiun Pasar Senen. Nah, di sini juga ada monumen patung ya, tapi aku nggak tahu nih patung apa ya teman-teman. Nah di sini teman-teman, depan sana itu stasiun Pasar Senennya teman-teman. Untuk info tiket dan harga teman-teman, aku belinya di tiket.com menggunakan OVO, dan harga aslinya teman-teman itu 275.000. Kebetulan aku dapat diskon 20.000, jadi aku hanya bayar 262.500. Nah kita langsung masuk aja teman-teman, karena waktu keberangkatan sudah tidak lama lagi. Teman-teman, perhatikan aja di pintu keberangkatan, biasanya di situ terdapat informasi kereta yang akan segera diberangkatkan. Nah seperti ini, ada Kertajaya, ada jamnya ya, pukul 14.10. Ini sudah diperbolehkan untuk masuk ke ruang tunggu. Yuk kita masuk aja teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita nantinya akan diperiksa KTP dan boarding passnya teman-teman. Oke teman-teman, ini aku sudah berada di ruang tunggu kereta api, dan ini kereta apinya sudah tersedia. Tinggal menunggu jam keberangkatan saja. Di dalam sini juga tersedia Circle K. Nah, ini kalau teman-teman mau beli kopi atau makanan ya, bisa di sini di Circle K. Dan di sini juga tersedia tempat duduk untuk menunggu. Nah ini teman-teman, KA Kertajaya Surabaya Pasar Turi Pasar Senen PP. Di dalam sini teman-teman juga disediakan toilet baik untuk pria maupun wanita. Nah di sini teman-teman juga disediakan musola di dalam sini untuk pria dan wanita, jadi dipisah ya untuk jamaah pria dan wanita. Untuk teman-teman muslim yang belum melakukan sholat, silakan sholat dulu teman-teman.
Oke teman-teman, ini di gerbong 12. Kebetulan saya sendiri di gerbong 14 ya, cuman di sana agak jauh ya, ke sana kita masuk aja lewat gerbong yang ada di sini. Nah, di sini teman-teman ada toilet satu, itu untuk toilet pria. Untuk toilet pria di sini ini ada gambarnya orang lagi duduk. Di sini juga ada wastafel, dan untuk toiletnya itu toilet jongkok teman-teman. Jadi untuk cowok itu toiletnya pakai toilet jongkok. Nah, di sini toilet 2 untuk wanita, dan di sini toiletnya jenisnya yang toilet duduk. Nah, kalau dilihat di sini teman-teman, ini tempat duduknya berhadapan-hadapan, tepat di tengah nomor bangku 10 dan 11. Untuk kereta Kertajaya ini teman-teman, formasi tempat duduknya itu 22. Itu sebagian menghadap ke arah lajunya kereta, sebagian lagi menghadap sebaliknya. Nah, ini ada komuter lain yang melintas di stasiun Pasar Senen. Dan untuk komuter lain ini sendiri teman-teman, untuk stasiun Pasar Senen itu untuk arah menuju ke Tanah Abang itu bisa naik melalui stasiun Pasar Senen. Tapi untuk arah sebaliknya yang ke arah Jatinegara dan Bekasi atau Cikarang, KRL ini tidak berhenti. Jadi KRL-nya melintas langsung di stasiun Pasar Senen. Jadi kalau teman-teman dari arah Tanah Abang ingin turun dan melanjutkan perjalanan melalui stasiun Pasar Senen, maka teman-teman di sini turunnya di stasiun sebelum stasiun Pasar Senen, yaitu stasiun Kemayoran. Jadi teman-teman bisa turun di stasiun Kemayoran. Nah, di sini teman-teman untuk kursi nomor 10 dan 12 dan 11 maksud aku, ini kursinya saling berhadap-hadapan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kursi ini saling berhadap-hadapan. Jadi ini cocok ya untuk keluarga ya. Kalau misalkan bepergian berempat itu enaknya di kursi nomor 10 dan 11. Nah, ini teman-teman proses melangsir kereta. Ini aku nggak tahu nih ya kereta apa yang sedang dilangsir ya. Nah, setelah proses melangsir kereta, lokomotif kembali ke depo. Oke teman-teman, tepat pukul 14 lebih 10 menit
kereta api Kertajaya ini diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Nah ini teman-teman, kalau pas dapat gerbong paling belakang dan kebetulan tidak ada lagi gerbong pembangkit atau kereta makan, kita bisa dapatkan view keberangkatan dari kereta api ini teman-teman. Jadi kita dapat momen yang bagus ketika kereta diberangkatkan dari stasiun. Nah di sebelahnya itu tadi kereta yang barusan dilansir, cuman aku nggak tahu ya kereta apa itu yang dilansir ya. Kemungkinan keberangkatan kereta berikutnya setelah kereta Kertajaya ini teman-teman. Dan untuk syarat-syarat perjalanan kereta api jarak jauh yang terupdate di tahun 2023 ini teman-teman, syaratnya adalah penumpang harus sudah tervaksinasi 3 dosis booster ya. Jadi untuk yang sudah mendapatkan dosis booster 3 dosis, nantinya tidak perlu menunjukkan hasil negatif tes COVID-19, baik rapid maupun antigen maupun PCR. Untuk penumpang kereta api jarak jauh yang baru 2 kali mendapatkan dosis vaksin, maka tidak diperkenankan, termasuk juga yang baru mendapatkan 1 dosis, sama juga enggak diperkenankan untuk naik kereta. Sementara itu untuk penumpang usia 6-17 tahun yang sudah mendapatkan 2 dosis, maka tidak perlu menunjukkan hasil tes COVID apapun. Jadi penumpang yang berusia 6-17 tahun baru tervaksinasi 1 dosis tidak diperkenankan melakukan perjalanan domestik. Jadi untuk penumpang 16-17 tahun itu syaratnya harus sudah mendapatkan 2 dosis. Kalau kurang dari 2 dosis maka dia nggak bisa melakukan perjalanan. Kemudian untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun itu boleh naik kereta api teman-teman, tapi syaratnya harus didampingi oleh pendamping yang telah memenuhi syarat vaksinasi dan hasil tes COVID-19. Tentu saja teman-teman dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk penumpang sendiri itu pastikan penumpang atau kita yang mau naik kereta itu dalam kondisi yang sehat teman-teman. Jadi untuk suhu tubuh juga akan dicek teman-teman oleh petugas dan tidak boleh melebihi batas 37,3 derajat Celcius. Kemudian untuk pakaian yang digunakan teman-teman, ini pakaian yang digunakan itu diharapkan para penumpang itu menggunakan pakaian pelindung, seperti misalkan baju lengan panjang maupun menggunakan jaket. Kemudian sampai dengan saat ini untuk penumpang kereta api jarak jauh tetap masih harus menggunakan masker teman-teman. Jadi di area keberangkatan, kedatangan maupun di dalam gerbong kereta, teman-teman masih wajib menggunakan masker. Nah itu teman-teman syarat-syarat perjalanan kereta api yang terupdate di tahun 2023.
Nah, ini pramugari dan pramugara sedang menjajakan makanan, teman-teman. Cuman ini lagi puasa, mungkin nanti aja ya belinya ya. Dan di hari Jumat ini, teman-teman, nggak seperti biasanya ya, keretanya penuh ya. Tapi kali ini tuh sepi banget, teman-teman. Jadi aku di gerbong 14 itu cuman ada 3 orang aja. Untuk kursinya sendiri, teman-teman, itu ada recliningnya ya, seperti ini bisa di setting sandarannya. Cuman memang kayaknya maksimal cuman 45 derajat ya, mungkin kalau nggak salah. Nah, di sini juga ada colokan listrik untuk ngecas HP, teman-teman. Hanya khusus untuk mengecas HP, disediakan masing-masing di kursi. Nah, di sini ada customer service on train, kondekturnya. Ini kebetulan namanya Pak Siswanto. Nah, di sini teman-teman bisa WA beliau kalau misalkan ada keperluan. Di sini juga disediakan hand sanitizer. Tumpah. K3-0-1957 kelas premium 80 penumpang. Nah, ini saya di gerbong 14, teman-teman. Di situ dilarang merokok, ada tandanya, dan di situ juga ada monitoring suhu ya. Ini ada nggak boleh merokok, nggak boleh tidur-tiduran, nggak boleh coret-coret. Maksudnya tidur-tiduran di lantai, teman-teman ya. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Oke, di sini itu tempat duduk prioritas, teman-teman. Itu bisa ditukar untuk manula, ibu menyusui. Biasanya ada di kursi nomor 1 dan nomor 20. Nah, di sini di atas ada bagasi untuk meletakkan barang-barang, teman-teman. Nah, ini kereta sudah tiba di Bekasi dan menaikkan penumpang. Jadi setelah penumpang sudah naik, kereta kembali diberangkatkan. Seperti ini, teman-teman ya. Stasiun Bekasi itu warnanya orange. Stasiun Bekasi ini selain untuk keberangkatan kereta jarak jauh juga digunakan untuk komuter lain, teman-teman. Dan ini kereta telah meninggalkan stasiun Bekasi. Untuk stasiun berikutnya, nantinya kereta ini akan berhenti di stasiun Haurgelis, Jatibarang, dan Cirebon. Nah, nampak ini juga berpapasan dengan komuter lain. Nah, di sini teman-teman ada prosedur untuk evakuasi dalam keadaan darurat. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Jadi pintu-pintu kereta ini, teman-teman, ditulisin awas
terjepit pintu. Nah, kalau untuk membuka pintu ini tinggal digeser aja ke arah kiri. Dan pastikan tutup kembali supaya suhu di ruangan tetap dingin. Nah, ini berpapasan kembali dengan komuter lain. Mungkin dari Cikampek ya komuter lainnya tadi. Pastikan membuka pintu setelah kereta berhenti dengan sempurna. Ini Pak Kondektur dan petugas keamanan dalam mengecek tiket dari para penumpang yang baru naik dari stasiun tadi. Oke teman-teman, ini kereta api nampaknya sebentar lagi akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Jadi untuk stasiun Cirebon Perujakan sendiri teman-teman, ini stasiun yang biasanya digunakan untuk kereta api kelas ekonomi. Ini aku agak maju ke depan karena gerbong aku 14 tadi ya, supaya nanti lebih dekat ke pintu dimana warung-warung itu yang ada di Perujakan. Perujakan Pak, Perujakan. Ayo untuk segera, segera. Oke. Melompat teman-teman, padahal harusnya nggak boleh ya, harus tunggu dulu kereta berhenti dengan sempurna. Oke teman-teman, karena ini sebentar lagi akan buka puasa, ini aku mau cari nasi rames yang nantinya buat buka puasa teman-teman. Nah, di stasiun Cirebon Perujakan ini sendiri, kereta api Kertajaya itu punya waktu tunggu kurang lebih 10 menit, dan itu saya kira cukup untuk kita kalau misalnya mau beli nasi bungkus. Nah, ini warung-warung penjual nasi rames. Nah, aku beli di sini aja teman-teman. Masih nasi? Masih. Berapa bungkus mas? Satu aja. Nasi mas? Masuk aja masuk mas. Nah, ini aku beli nasi rames dengan lauk telur dadar teman-teman, dan harganya 18.000. Nah, itu orang-orang juga pada bungkus nasi bungkus buat buka puasa. Dan memang biasanya teman-teman kalau hari Jumat begini ini biasanya rame teman-teman. Biasanya itu ada yang berlari-lari dari turun kereta ya supaya nanti nggak ngantri ya. Tapi kali ini Jumat ini itu sepi banget teman-teman, jadi aku masih bisa santai, nggak perlu lari-lari jika mau beli nasi rames tadi. Nah, ini suasana di sekitar stasiun Cirebon Perujakan.
Nah, di sini juga petugas sambil mengisi ulang air toilet, teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah ada pengumuman kereta sebentar lagi akan diberangkatkan dan aku sudah dapatkan nasi bungkusnya. Oke, kita masuk kereta aja. Nah, untuk prediksi jam buka puasa sendiri, ini nampaknya antara stasiun Cirebon Perujakan dan stasiun Brebes. Biasanya sih dikasih tahu oleh kondektur ya, melalui pengumumannya bahwasannya saat ini sudah masuk waktu berbuka puasa. Oke teman-teman, aku balik ke kursi aku di sini. Aku taruh dulu di cantolan di atas ini. Dan kereta pun meninggalkan stasiun Cirebon Perujakan. Nah, stasiun berikutnya teman-teman setelah Cirebon Perujakan ini adalah stasiun Brebes. Nampak hari sudah mulai berganti gelap. Suasana di sekitaran jalur Cirebon Perujakan. Oke teman-teman, sudah waktunya buka puasa. Ini di sekitaran mau masuk ke Brebes. Dan di sini aku sudah sediakan kurma, kemudian ada teh pucuk, air mineral, dan tentu saja nasi bungkus. Pukul 19:34 kereta api Kertajaya tiba di stasiun Pekalongan. Nah, nampak di sini melintas kereta api Matarmaja tujuan Jakarta. Ini startnya dari Malang.
Untuk Pekalongan sendiri teman-teman, itu separuh perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Jadi dia di posisi tengah-tengah. Rata-rata lama perjalanan dari Jakarta ataupun dari Surabaya kurang lebih 6 jam menuju ke Pekalongan. Nah, ini nampaknya sudah mau berangkat. Aku mau masuk aja. Jangan lupa ditutup pintunya. Dan kereta pun berangkat dari stasiun Pekalongan. Stasiun berikutnya nantinya akan berhenti di stasiun Wuleri di Kendal. Untuk stasiun Pekalongan sendiri ini peronnya cukup panjang teman-teman. Kertajaya yang 14 gerbong ini semuanya 4 peron, dari gerbong 1 sampai dengan 14. Dan nggak banyak stasiun-stasiun yang bisa memuat 14 gerbong teman-teman. Hanya di beberapa stasiun tertentu aja, salah satunya di Pekalongan. Kopi dong. Kopi hitam. Ya. Kopi hitam aja ya? Ada? Ada ya? Enggak. Makanya sekalian Bapak. Ya? Makan. Oh, udah tadi. Panas ya. Terima kasih. Selamat ya. Oke, ini kopinya. Harganya tadi 10.000, kopi hitam. Dan kayaknya cocok nih sambil makan kue ini ya teman-teman. Pukul 23:11 kereta tiba di stasiun Semarang Poncol. Di Semarang ini teman-teman, untuk stasiunnya itu ada 2, Semarang Poncol dan Semarang Tawang. Untuk Semarang Poncol biasanya digunakan untuk kereta api dengan kelas ekonomi. Sementara Semarang Tawang, stasiun Semarang Tawang itu biasanya digunakan untuk kereta api yang kelas eksekutif. Nah, ini sudah terdengar pengumuman bahwasannya kereta api sebentar lagi akan diberangkatkan.
Jadi aku masuk aja teman-teman. Pukul 21.04 kereta diberangkatkan dari stasiun Semarang Poncol. Stasiun tujuan setelah Semarang Poncol nantinya adalah stasiun Ngrombo yang ada di Grobogan, Kabupaten Grobogan. Nah, setelah stasiun Semarang Poncol teman-teman, kereta api ini juga nantinya akan melintas di stasiun Semarang Tawang. Jadi hanya melintas aja, nggak berhenti teman-teman. Karena di sini di Semarang Tawang ini biasanya digunakan untuk kereta api kelas eksekutif. Oke teman-teman, ini dalam perjalanan dari Semarang menuju ke Surabaya, kurang lebih sekitar 4,5 jam lagi kita sampai di Surabaya. Nah, pukul 23.11 kereta tiba di stasiun Cepu. Nah, ini untuk teman-teman yang kalau mau menggunakan tirai itu tinggal ditarik aja teman-teman, seperti ini. Dan kalau ingin membuka tinggal ditarik ke bawah sedikit lalu dilepaskan. Maka tirai nantinya akan terbuka. Nah, ini di stasiun Cepu kereta kembali diberangkatkan. Stasiun berikutnya setelah Cepu nantinya adalah stasiun Bojonegoro. Pukul 23.53 kereta api Kertajaya tiba di Bojonegoro. Jadi kalau sudah sampai di Bojonegoro ini teman-teman, kurang lebih 1,5 jam nantinya kereta akan tiba di kota Surabaya. Pukul 1.25 kereta api Kertajaya tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi, dan ini adalah stasiun tujuan terakhir. Kami yang bertugas atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan Anda berikutnya. Oke teman-teman, kita keluar stasiun. Lewatnya sini teman-teman ya, di pintu yang sebelah utara. Nah, keluarnya lewat sini.
Dan ini suasana di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan nantinya aku akan melanjutkan perjalanan ke rumah menggunakan taksi online, teman-teman. Ini kebetulan lagi gerimis ya. Kalau nggak gerimis mungkin aku pakai ojek motor aja, teman-teman. Harganya lebih murah. Nah, di sini teman-teman kalau mau pesan taksi online itu ada di parkiran stasiun. Jadi ada pick up point resmi untuk Gojek dan Grab. Kalau teman-teman mau pakai motor itu mesti jalan dulu keluar stasiun menuju jalan raya, kemudian belok kanan sampai dengan SPBU. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video aku sampai selesai, dan sampai berjumpa kembali di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.